Waktu ibu telepon saya, Ruth tolong bagikan quote yang bisa memberkati untuk para leader di tempat ini. Atau nanti kalau kamu penyembahan, kamu dapat sesuatu, kamu bisa sampaikan yang kamu dapat. Tadi waktu di situ, saya diam, saya lihat para pemimpin yang hadir. Apa yang saya dapat itu persis dengan apa yang Koh Budiman doakan. Jadi cinta mula-mula, Bapak Ibu, para pemimpin di tempat ini. Yang namanya cinta, ya ini ada beberapa quote juga, yang namanya cinta itu identik dengan yang namanya pengorbanan. Enggak mungkin orang cinta enggak ada pengorbanan. Ya, yang namanya cinta itu identik dengan pengorbanan. Apa itu pengorbanan? Pengorbanan adalah memberi sesuatu, ya. Ada beberapa quote yang saya tulis di buku juga. Jadi pemimpin itu pemimpin yang melayani, bukan dilayani. Firman Tuhan berkata, barang siapa hendak menjadi besar, hendaklah ia melayani. Melayani sama dengan memberi. Memberi apa? Tenaga, waktu, korban. Dan yang kita dapat, beberapa para pemimpin di tempat ini, cintanya sudah luntur. Yang mereka katakan, apa yang saya dapat dari gereja ini? Tolong garis bawah. Apa yang saya dapat dari gereja ini? Mereka menuntut, mereka minta, bukan memberi. Yang namanya cinta is giving. Itu yang saya beberapa kali saya cukup renungkan. Kok para pemimpin di tempat ini sudah mulai berubah. Mereka asking, minta. Tetapi firman Tuhan selalu berkata, giving. Waktu saya di situ saya cukup merenung, Tuhan, ampuni kita, para pemimpin di tempat ini. Tolong ampuni kita, Tuhan. Termasuk salah satu saya sering minta. Ibu Tina tahu sendiri. Tapi kadang Tuhan menegur, Ruth, it's time for you to give. Saatnya kamu memberi, bukan minta. Banyak statement di luar berkata seperti ini, kita nggak bisa memberi dengan apa yang kita tidak punya. Benar nggak? Oh benar. Kita nggak bisa memberi apa yang kita nggak punya. Tetapi firman Tuhan berkata, apa yang ada padamu. Saya belajar dari dua janda. Yang pertama janda miskin. Apa yang ada padamu? 2 peser. 2 peser berkata apa? Mungkin talentamu apa? Diberikan. Apa yang ada padamu? Yang kedua, saya belajar dari janda Sarfat. Dia memberi makan Elia. Apa yang ada? Dia ngomong, aku gak punya apa-apa. Elia berkata apa? Apa yang ada padamu? Dia ngomong, aku gak punya apa-apa. Sekali lagi, apa yang ada padamu? Yang ada, masakkan dulu buat aku, sisanya buat kamu. Firman Tuhan selalu mengajarkan, apa yang kamu ada, apa yang mau kamu beri. Bukan minta. Maaf Bapak Ibu, mungkin yang saya dapat ini gak enak buat kita. Para pemimpin di tempat ini, termasuk saya, gak enak. Tapi kok Tuhan mengingatkan, berani enggak kamu sampaikan ini kepada para pemimpin? Dengan resiko kamu dimusuhi. Saya ngomong, Tuhan, aku berani. Yang kedua, saya tidak percaya kalau kita di sini enggak punya apa-apa. Seperti yang kita lihat janda tadi. Firman Tuhan tadi pagi berkata bagus banget ya. Jangan bersungut-sungut. Dan saya renungkan bangsa Israel itu dijuluki seperti apa? Bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang suka bersungut-sungut. Ingat Bapak Ibu, mulut kita satu. Jangan kita pakai untuk bersungut-sungut. Yuk mulai dalam dari hati kita mengucap syukur. Banyak pemimpin di tempat ini berkata, saya enggak dapat makan dari gereja ini. Saya buka di tempat ini. Banyak sekali para pemimpin berkata,
saya tidak dapat makan dari gereja ini. Kedua, saya nggak dapat pembekalan apapun dari gereja ini. Ketiga, saya tidak diperhatikan oleh gereja ini. Keempat, saya tidak diapresiasi atau dihargai oleh gereja ini. Stop Bapak Ibu. Tuhan minta kita memberi, bukan minta. Tuhan minta kita berani memberi, bukan minta. Kita belajar dari anak kecil, ini saya baru dapat tadi pagi. Kita belajar dari anak kecil yang memberi 5 roti dan 2 ikan. Ya, mungkin bagi kita orang dewasa, anak kecil memberi 5 roti 2 ikan hal yang sangat sepele. Bahkan di Alkitab dikatakan mungkin itu bukan makanan yang enak. Ya, 5 roti 2 ikan. Bukan makanan yang enak, makanan biasa. Tapi yang bisa kita belajar dari anak ini adalah apa? Dia belajar memberi solusi, bukan membesar-besarkan masalah. Apa yang terjadi saat itu? Hari sudah petang, 5.000 orang belum makan. Banyak orang akan komplain, aku belum makan, aku belum makan. Solusi keluar dari anak kecil, apa yang aku punya? Sederhana Bapak Ibu, 5 roti 2 ikan. Bagi kita makanan apa ini? Tapi ketika itu diserahkan Tuhan Yesus, ketika kita belajar, Tuhan aku cuma punya ini. Mungkin bagi orang lain simple, stop. Bagi Tuhan itu enggak simple. Apa yang kamu punya, bagi orang lain mungkin simple. Bagi Tuhan enggak ada yang simple. Dia rubah itu jadi mujizat dan mengenyangkan orang Bapak Ibu. Ya. Apakah kita para pelayan Tuhan di tempat ini, termasuk saya, termasuk golongan builder, pembangun, atau kita termasuk destroyer? Maaf Bapak Ibu, saya agak keras hari ini. Apakah kita di tempat ini para pelayan Tuhan termasuk seorang builder, pembangun tempat ini, atau kita destroyer dengan menghancurkan pemimpin-pemimpin yang lain dengan asumsi-asumsi kita yang enggak jelas? Coba renungkan baik-baik. Saya ini suka ngerasa nih, atau saya ini memikirkan solusi untuk gereja ini. Apakah saya seorang pembangun atau saya seorang perusak di tempat ini? Perubahan dimulai dari kita. Dalam arti saya. Coba katakan perubahan dimulai dari saya. Katakan sama-sama. Perubahan dimulai dari saya. Jangan menuntut orang lain berubah. Jangan menuntut pemimpin di atasmu untuk berubah dulu. Perubahan dimulai dari saya. Karena saya percaya di setiap kita di tempat ini adalah pemimpin. Ketika saya, Anda, saudara, Bapak Ibu semua berubah, di bawah Anda berubah. Gak usah nuntut yang atas dulu, tuntut diri kita. Kita berubah, yang di bawah berubah. Ketika kita bisa berubah, percayalah, ketika kita mulai membangun tempat ini bersama-sama, kita akan lihat pelan-pelan, gereja ini akan mulai menuai jiwa-jiwa yang baru Bapak Ibu. Ya. Hal yang kedua yang Tuhan ingatkan, belajar dari Elia. Saya sudah pernah welcome speech di tempat ini, belajar tentang Elia itu kuat banget. Ya. Elia memberikan yang terbaik di saat susah. Komoditi terbaik saat itu adalah air. Komoditi terbaik saat itu adalah air. Dan Elia mencurahkan bukan hanya 1, 2, 3, atau 4 buyung. Elia mencurahkan 12 buyung yang terbaik. Saat ini apa yang bagi kita merasa ini peganganku yang terbaik? Pertanyaannya, yang menurut kita baik atau terbaik, berani gak kita kasih? Bukan cuma 1, 12 buyung diberikan Elia untuk api Tuhan menjilat korban bakaran. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan cuma 1, 2, 3 yang terbaik dari yang kita punya saat ini. Bukan uang, apapun yang terbaik bagi kita saat ini. Waktu, tenaga, pikiran. Setiap kita punya sesuatu yang terbaik. Mungkin bagi anak-anak youth game, berani enggak kamu taruh untuk Tuhan?
Terakhir Bapak Ibu. Mungkin kita merasa sudah melakukan pelayanan sesuatu buat Tuhan. Tuhan, aku sudah berbuat sesuatu buat gereja ini. Aku sudah melakukan hal yang besar. Lalu kita berdoa minta terobosan dalam hidup kita. Sudah berapa kali saya katakan di depan welcome speech, berapa kali kita menggunakan lutut kita untuk sujud. Berapa kali Bapak Ibu? Elia sujud 7 kali. Bukan 1, 2, 3, tapi 7 kali baru memperoleh tanda. Pertanyaannya, kalau Bapak Ibu di tempat ini ingin gereja kita ada revival, berapa kali Bapak Ibu sudah sujud untuk gereja ini? Daripada kita komplain dan membicarakan pemimpin gereja ini, daripada kita komplain dan membicarakan apapun yang ada di gereja ini, maukah kita ambil bagian menjadi seorang pembangun gereja ini? Tuhan Yesus memberkati.